Apakah kalian tahu bahwa salah satu senyawa yang melimpah di alam adalah senyawa hidrokarbon? Contohnya yaitu proses pembakaran, bensin, serta pensil yang kalian gunakan untuk menulis. Kira-kira mengapa ya senyawa ini bisa melimpah di alam? Senyawa ini tersusun atas atom karbon dan atom-atom lainnya seperti hidrogen, oksigen, nitrogen, serta atom karbon itu sendiri yang terikat pada atom karbon lainnya. Salah satu senyawa karbon yang paling sederhana adalah hidrokarbon. Hidrokarbon banyak digunakan sebagai komponen utama minyak bumi dan gas alam. Kira-kira dalam hal ini, mengapa ya senyawa hidrokarbon digunakan sebagai komponen utama penyusun minyak bumi? Penasaran bukan? Yuk mari simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dian Cahaya Saharani dengan NPM 221302336. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi isomer senyawa hidrokarbon. Kira-kira apa sih itu isomer? Sebelum kita mengetahui apa itu isomer dan jenis-jenis isomer, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon merupakan golongan senyawa karbon yang paling sederhana, yang dimana pada hidrokarbon hanya terdiri atas unsur karbon dan unsur hidrogen. Kemudian, berdasarkan jenis ikatan antar atom karbonnya, hidrokarbon ini dibedakan menjadi hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tak jenuh. Nah, jika semua ikatan karbon merupakan ikatan tunggal, maka digolongkan sebagai hidrokarbon jenuh. Atau pada hidrokarbon jenuh ini seluruh ikatannya merupakan ikatan kovalen tunggal. Kemudian jika terdapat satu saja ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3, maka disebut sebagai hidrokarbon tak jenuh. Atau pada hidrokarbon tak jenuh terdapat satu atau lebih ikatan rangkap maupun ikatan rangkap 3. Kemudian berdasarkan penggolongan hidrokarbon, umumnya berdasarkan bentuk rantai karbon dan jenis ikatannya. Untuk senyawa hidrokarbon ini dibagi menjadi 3, yaitu alifatik, alisiklik, dan aromatik. Yang pertama yaitu di sini untuk hidrokarbon alifatik, yang dimana hidrokarbonnya itu rantainya terbuka atau memiliki rantai terbuka, kemudian bersifat jenuh ataupun tak jenuh. Sedang yang dimana di sini contohnya pada butana yang memiliki rantai karbonnya terbuka dan jenuh, kemudian pada cis-2-butena itu rantai karbonnya terbuka dan tak jenuh. Kemudian pada 1-butuna itu memiliki rantai ikatan karbon terbuka dan tak jenuh. Selanjutnya yaitu yang kedua, hidrokarbon alisiklik, yang dimana pada alisiklik ini memiliki rantai tertutup ataupun melingkar. Contohnya pada siklobutana memiliki rantai karbon melingkar jenuh dan pada sikloheksana memiliki rantai karbonnya melingkar tak jenuh. Kemudian yang ketiga yaitu hidrokarbon aromatik, yang dimana memiliki rantai melingkar dengan ikatan konjugasi. Contohnya yaitu pada benzena yang memiliki rantai karbon melingkar, kemudian berikatan konjugasi. Lalu pada naftalen, setelah kalian sudah memahami mengenai pengertian dari senyawa hidrokarbon, jenis ikatan antar atomnya, dan penggolongan dari hidrokarbon itu sendiri, lalu kira-kira mengapa ya senyawa hidrokarbon ini banyak di alam? Nah, ternyata senyawa hidrokarbon ini memiliki keunikan dan ciri khasnya tersendiri, sehingga pada di alam itu terdapat banyak sekali senyawa hidrokarbon. Nah, kira-kira bagaimana ya keunikan dari atom karbon itu sendiri? Yuk simak video berikut ini. Karbon adalah elemen kehidupan. Saat kita menjelajahi planet lain, hal pertama yang kita cari adalah senyawa karbon di planet tersebut. Sebelumnya, para ilmuwan menamakan senyawa karbon sebagai senyawa organik. Dalam tubuh manusia, terdapat 16% sampai 18% karbon. Apakah kalian tahu bahwa sebenarnya karbon memiliki jumlah karbon hampir kurang 1% di kerak bumi dan atmosfer? Namun, pernah tidak kalian bertanya-tanya, apa yang membuat karbon itu unik dan memiliki sifat yang berbeda-beda?
Nah, apa yang terlintas di pikiran kalian? Ini adalah proses pembakaran kayu. Sebagian ikatannya putus. Akibatnya berbagai senyawa kimia dilepaskan sebagai uap ke udara. Maka terbakar dan melepaskan lebih banyak panas dan menghasilkan karbon dioksida dan air. Selain bahan bakar, oksigen, panas, dan waktu. Jadi jika salah satu kondisi tidak terpenuhi, uap dari kayu akan bergabung dengan oksigen dan nitrogen di udara dan membentuk karbon monoksida, nitrogen oksida, bahan bakar, dan partikulat yang tidak terbakar. Karbon hitam itu jenis senyawa yang berdampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Apa yang membuat karbon istimewa? Karbon berada di golongan 4A. Kekhasan atom karbon. Nomor atom. Jumlah proton dalam suatu atom sama dengan jumlah elektron di dalamnya. Sifat kimia suatu unsur didasarkan pada jumlah elektron yang ada pada orbit terluar. Konfigurasi elektron karbon adalah 2,4. Karbon dapat berbagi elektron terluar dengan unsur lain yang memberikan kemampuan untuk membentuk ikatan kimia dengan berbagai unsur. Karbon memiliki jari-jari atom yang kecil, menghasilkan ikatan kovalen yang kuat yang terbentuk pada C dan C dengan atom lain. Dan terakhir mengenai posisi atom karbon. Jika primer mengikat satu gugus alkil, sekunder mengikat 2 gugus alkil, tersir mengikat 3 gugus alkil, dan kuartaner mengikat 4 gugus alkil. Setelah kalian mengetahui bagaimana ciri khas dari atom karbon dan bagaimana penamaan dari senyawa hidrokarbon tersebut, selanjutnya pernahkah kalian berpikir mengapa butana dan metilbutana atau isobutana memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C4H10. Namun ternyata pada faktanya mereka memiliki sifat-sifat yang berbeda loh. Misalnya, pada dalam hal titik didih, butana mempunyai titik didih 0,5 derajat Celcius, sedangkan pada isobutana memiliki titik didih 10 derajat Celcius. Kira-kira dalam hal ini disebabkan oleh apa ya? Yuk mari simak video berikut ini. Dapat dilihat di sini terdapat struktur butana yang di sebelah kiri dan struktur isobutana yang ada di sebelah kanan. Nah, berdasarkan strukturnya dapat kita lihat bahwa kedua senyawa tersebut memiliki struktur yang berbeda.
pada butana memiliki struktur dengan rantai lurus, sedangkan pada isobutana memiliki struktur dengan rantai bercabang. Nah, dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa terjadinya perbedaan sifat-sifat di antara kedua senyawa tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan struktur yang saling mengikat atom-atomnya. Nah, hal ini disebabkan karena pada suatu senyawa atau suatu molekul terdapat sebuah keisomeran, maupun pada alkana, alkena, dan alkuna. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan keisomeran? Jadi, senyawa-senyawa yang berbeda tetapi mempunyai rumus molekul yang sama itu disebut sebagai isomer. Dalam bahasa Yunani, iso artinya sama dan meros merupakan bagian. Nah, untuk dalam hal keisomeran ini, bahwa pada alkana, alkena, dan alkuna mempunyai keisomerannya masing-masing dan memiliki bentuk keisomeran yang berbeda-beda. Berbeda dengan alkana yang hanya memiliki satu keisomeran, yaitu keisomeran struktur, dalam hal alkena berbeda. Pada alkena memiliki dua jenis keisomeran. Yang pertama, keisomeran struktur, dan yang kedua yaitu keisomeran geometri. Contohnya di sini pada alkena, di sini saya membuat suatu struktur dari alkena yaitu 2-metil-1-butena dan pentena, yang dimana keisomeran struktur pada alkena ini dapat terjadi karena adanya perbedaan posisi ikat rangkap, posisi cabang, atau karena perbedaan kerangka atom karbon. Nah, keisomeran ini mulai ditemukan pada butena yang mempunyai 3 isomer struktur. Antara 1 butena dan 2 butena berbeda dalam hal posisi ikatan rangkap, sedangkan antara 1 butena dan 2 metilpropena berbeda dalam hal kerangka atom karbon. Alkena dengan 5 atom karbon C5H10 mempunyai 5 isomer struktur, yaitu 1 pentena, 2 pentena, 2 metil-1-buntena, 3 metil-1-buntena, dan 2 metil-2-buntena. Nah, selanjutnya di sini terdapat contoh dari keisomeran geometri pada alkana, yang dimana keisomeran geometri adalah keisomeran karena perbedaan penempatan gugus-gugus di sekitar ikatan rangkap. Di sini contohnya yang di sebelah kiri merupakan trans 2-butena atau 2E, sedangkan yang di sebelah kanan merupakan cis 2-butena atau 2Z. Nah, contohnya adalah keisomeran pada kedua struktur tersebut, yang dimana pada cis 2-butena kedua gugus metalnya terletak pada sisi yang sama dari ikatan rangkap. Sebaliknya pada trans 2-butena kedua gugus metalnya tersebut berseberangan. Nah, keisomeran geometri terjadi karena kekakuan ikatan rangkap atom karbon yang berikatan rangkap tidak dapat berputar satu terhadap yang lainnya. Oleh karena itu, posisi gugus-gugus yang terikat pada atom karbon yang berikatan rangkap tidak dapat berubah tanpa memutuskan ikatan. Nah, jika suatu gugus sejenis terletak pada sisi yang sama dari ikatan rangkap disebut sebagai bentuk cis. Sebaliknya, jika gugus yang sama terletak berseberangan disebut sebagai bentuk trans. Nah, perlu disebutkan bahwa tidak semua senyawa yang berikatan karbon-karbon rangkap C, rangkap 2C, mempunyai keisomeran geometri. Kedua atom karbon yang berikatan pada rangkap tersebut masing-masing harus mengikat dua gugus yang berbeda, sehingga jika gugus-gugus yang terikat pada satu atom karbon dipertukarkan tempatnya, maka bentuknya akan menjadi lebih berbeda. Selanjutnya di sini merupakan keisomeran pada alkuna, yang dimana keisomeran pada alkuna tergolong keisomeran kerangka dan keisomeran posisi. Nah, dapat dilihat di sini terdapat contoh dari keisomeran pada alkuna, yaitu pada butuna, yang dimana di sebelah kiri merupakan 1 butuna dan yang di sebelah kanan merupakan 2 butuna. Nah, pada alkuna ini tidak terdapat keisomeran geometri, yang dimana keisomerannya mulai terdapat pada butuna yang mempunyai 2 isomer.